Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Mas Syakira. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah mengklik video ini. Untuk yang baru ketemu channel ini, selamat datang. Dan untuk yang sering mantengin channel Mas Syakira, selamat datang kembali. Dan jangan lupa setelah ditonton, di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Sebelum aku lanjut ke video, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi aku buat video ini bukan untuk pamer ya atau apapun ya. Jadi di sini tuh aku hanya sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan dan juga cara aku menabung. Aku juga nggak bermaksud untuk menggurui siapapun, karena di sini juga aku masih proses belajar ya teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Amin. Nah, jadi di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku, yaitu membuat budget plan bulan Mei week pertama. Bagi teman-teman semua yang memang baru pertama kali mau buat budget plan, kalian bisa lihat caraku aja ya teman-teman. Lihat caranya, bagaimana cara aku mengatur keuangan gitu, dengan cara membagi ke setiap minggunya. Nah, jadi di sini pertama kali aku mau buat covernya dulu. Seperti biasa aku buat cover. Untuk covernya ini aku biasa lihat di Pinterest ya teman-teman. Di situ banyak banget ide-ide tentang apapun itu yang kalian mau. Lanjut, di sini juga aku tulis di lembar selanjutnya untuk judul bulannya ya teman-teman, bulan Mei. Nah, untuk bulan Mei ini aku bagi menjadi 4 minggu ya teman-teman. Jadi seperti sebelumnya di bulan April itu aku bagi juga 4 minggu, ini juga aku bagi 4 minggu gitu ya. Kenapa enggak 5 minggu? Karena memang aku bagi sesuai dengan perhitungan aku sendiri ya teman-teman. Jadi sesuai dengan budget masing-masing gitu ya. Nah, di sini untuk budget trackernya tuh seperti ini ya teman-teman. Aku udah tulis tuh untuk tabelnya sebelum aku tag video ya. Jadi yang pertama, untuk minggu pertama ini seperti biasa aku tuh selalu menganggarkan untuk saving beberapa persen dari gaji suami aku. Nah, disclaimer, untuk gaji suami aku ini gajiannya per bulan ya teman-teman, tapi aku bagi ke dalam mingguan gitu ya supaya lebih enak. Dulu sebelum mingguan ini aku tuh pernah mengatur gajian bulanan ya teman-teman, atau mengatur keuangan bulanan, tapi selalu over budget. Jadi aku ubah metodenya menjadi mingguan. Oke, lanjut. Di sini aku mau tulis beberapa tabungan sinking fund aku ya teman-teman. Nah, jadi ada pendidikan ARA 50.000, pensiun 60.000, untuk bank. Ini tuh baru ya teman-teman, kategori baru. Ini rencananya aku mau isi di rekening aku dan suami gitu ya masing-masing. Terus untuk 100 amplop. Nah, untuk 100 amplop ini aku mulai lagi ya teman-teman. Ada satu target yang aku pengen beli, jadi aku mulai gitu ya. Tapi untuk nominalnya di sini lumayan gede, jadi aku pelan-pelan aja. Lanjut, di sini ada kebutuhan baba 50.000, kebutuhan ARA 50.000, kebutuhan mamah 50.000, untuk popoknya ARA 50.000, dan terakhir servis motor 15.000. Nah, bagi ya teman-teman yang nanya kenapa anak aku tuh masih pakai popok, untuk toilet trainingnya belum lulus ya teman-teman, masih dalam proses. Doain aja mudah-mudahan anak aku bisa gitu ya lepas popok, karena umurnya tuh baru 3 tahun ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya, ada aja rezekinya ya. Lanjut, di sini ada untuk tabel. Nah, untuk tabel di sini ada 5 kolom. Di sini ada keterangan nominal, budget, terpakai, dan sisa. Untuk di sini bulan Mei aku kurangin satu pos ya teman-teman, yaitu suntik KB, karena aku tuh nggak suntik lagi ya teman-teman, jadi aku mau KB alami aja. Di sini tuh ada galon 10.000, PDAM 20.000,
untuk gas 20.000, BBM 100.000, untuk groceries itu 100.000, IndiHome 100.000, listrik 100.000, untuk weekly di sini 50.000. Nah, untuk beras di sini aku tambahin lagi 80.000 ya. Sebelumnya kan di 2 bulan sebelumnya itu budgetnya cuma 70.000, tapi ini aku tambahin 80.000 karena untuk beras di sini lumayan mahal ya teman-teman, sekitar 80 ribuan gitu 5 kilo. Terus untuk jajan arah di sini 20.000 dan terakhir iuran sampah 25.000. Jadi itu dia pos untuk keuangan mingguan aku ya teman-teman. Nah, di sini untuk budget di minggu pertama ini lumayan gede karena memang aku kan nabungnya itu wajib di minggu pertama ya teman-teman. Jadi untuk minggu kedua, ketiga, keempat itu biasanya aku ambil dari sisa mingguan gitu ya teman-teman. Kalau ada sisanya, tapi kalau nggak ada biasanya aku ambil dari dana sampingan, entah aku dari aku sendiri atau dari suami gitu ya teman-teman. Jadi random aja gitu ya, tergantung rezekinya hari itu juga. Jadi nggak selalu aku buat menabung, tapi kadang di minggu kedua, ketiga, keempat itu kadang aku nggak nabung juga ya teman-teman, karena kan sesuai dengan budgetnya gitu ya. Nah, untuk budget setiap minggunya tuh juga berbeda-beda. Untuk budget week ke pertama itu biasanya agak banyak, week kedua juga lumayan, tapi week ketiga, 4, 5 itu biasanya agak sedikit ya teman-teman, karena memang nggak ada pembayaran gitu ya. Untuk pembayaran itu biasanya aku ambil di week pertama dan kedua gitu. Lanjut, di sini terakhir aku mau pasang stiker dulu, Masya Allah, supaya lebih cantik gitu ya untuk buku buku budgetingnya. Nah, di sini aku tempel stiker random aja ya teman-teman. Untuk yang mau mulai nggak usah ragu ya teman-teman, mulai aja dulu. Untuk gagal apa enggaknya itu dijalani aja dulu ya teman-teman. Karena kita nggak tahu ya kita cocoknya metode apa gitu ya. Kita coba aja dulu beberapa metode, kalau memang nggak cocok ya kita ubah lagi sampai kita menemukan metode yang cocok. Seperti aku dulu ya teman-teman, dulu tuh aku pernah yang harian, terus itu pernah juga yang bulanan. Nah, sekarang juga aku coba yang mingguan dan alhamdulillahnya cocok. Lanjut, di sini lembar selanjutnya ada kemana perginya uangku. Ini tuh untuk menulis pengeluaran kita ya teman-teman. Jadi apa aja yang kita beli, apa aja yang kita keluarkan, misalnya yang ada dalam budget ataupun nggak ada, di sini kita harus tulis ya teman-teman, supaya nanti kita enak gitu ya untuk evaluasi di minggu itu gitu ya. Jadi kita bisa tahu apa aja yang kita bisa rombak gitu ya, apa aja yang bisa kita kurangi. Oke deh teman-teman, udah dulu ya video aku ini, udah selesai. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye.